sudah marak ya. Ya di sosial media lah. Sosial media kan berita udah banyak. Bukan satu kali dua kali, itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ini kita harus bersuara kayaknya Pak Kiai. Betul. Andai kata nanti ada dari kalangan teman-teman, komen saja. Kalau daerahnya dekat, saya akan wawancarai langsung. Orang tuanya, korbannya saya akan wawancarai. Dan juga mungkin tidak bisa ditutupi karena kejahatan seperti ini harus diungkap. Iya. Dan saya bersama Kiai Soleh tidak takut sedikit pun kepada kekuatan besar manapun yang akan menghalangi kita bersuara dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan santri, menyelamatkan daripada anak-anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Oke. Kan juga begini, kalau menurut kita ya, menurut ada kejanggalan lagi atau tidak? Mungkin atau suasana yang sangat panas. Suasananya panas. Panas ya. Panas ya. Suasananya sangat panas. Suasananya panas memang. Ya. Katanya di situ banyak sekali di situ muhibinnya ya. Oh luar biasa. Kayak seperti di Kempung ya kayaknya. Emang walaupun toh mereka penyamaran, ya penyamaran itu kan. Nyatanya mereka berada dalam posisi Pak Lawi ya. Betul. Dan perwakilan dari KJ Imad ini tidak banyak loh. Pada waktu itu tidak banyak. Siap. Ya ini ada berita Pak Yai. Gimana? Itu terkait ada Habib yang lagi-lagi Habib ya. Ini urusannya urusan berat. Yang mana ini? Urusannya urusan berat Yai. Urusannya yang apa? Istilahnya berselingkuh dengan istri orang. Ini gimana ini? Jangan udah dengar beritanya atau belum ini? Ya karena itu banyak konten kreator yang sudah meng-up sih ya. Ya secara tersendirinya walaupun kita tidak mencari ya. Kita tidak mencari, itu muncul sendiri gitu kan. Ya akhirnya kita tidak tahu, sebenarnya kita tidak ingin hal-hal yang seperti itulah. Ya, kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu, tapi kita tidak mencari, tapi itu muncul sendiri. Akhirnya kan jadi tahu gitu kan. Kalau menurut saya kan gini, untuk menanggapi hal itulah ya, untuk menanggapi hal itu. Tanggapan saya ya, tarik nafas panjang. Miris, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ya jadi silakan. Yang jadi korban ini pribumi lah. Ya karena kan jadi korban. Karena kan doktrin dari kalangan habaib ya jenengan udah tahu lah ya, bahwa syaripeh itu nggak boleh kan. Para habib itu nggak boleh nikah sama pribumi gitu kan. Nah sedangkan pribumi boleh dinikahin sama habaib itu. Iya enggak? Kalau itu bukan dinikahi itu salah jalur itu. Salah jalur. Ini bukan dinikahi itu. Ada ya. Parah ini. Itu salah. Gini aja lur. Itu kalau kita melalui media sosial ya. Kalau lewat media sosial. Ini Habib ya. Habib ini Habib. Jadi namanya Habib Nizar. Ini sering sholawatan. Wah luar biasa. Berarti suaranya. Vokalis ya. Vokalis jos ini. Luar biasa. Suaranya tidak bisa diragukan. Tapi dibalik itunya juga tidak bisa diragukan. Berbeler. Berat. Kayak gue yang harap di peloni bayang sih kayak gue. Aduh parah. Tidak, tinggalkan ya. Ya sekarang gini aja lur. Kita berusaha menjadi orang yang bijaksana ya. Kita berusaha tok-tok gitu. Dari kalangan mereka juga banyak yang beretok-etok gitu kan. Kalau bahasa etok-etok tahu? Ya pura-pura. Nah itu kan kamuflase lah ya. Nah, gitu kan. Kalau menurut saya gini, kita mendiri dengan bijak. Siapapun itu orangnya ya. Baik itu dari kalangan para habaib, dari kalangan para gus, dari kalangan para kiai. Gus juga berpotensi ya memang ya. Gus juga berpotensi kok. Karena itu munculnya dari hawa nafsu. Gitu kan. Semua orang ada hawa nafsunya. Jenengan sendiri kan? Punya hawa nafsu enggak? Kalau nggak ada nafsu bahaya. Udah nikah nggak apa nafsunya enggak penyakit. Penyakit dia bubrah keluarganya kan. Tapi tinggal ditempatkan. Nah,
ya halalin dulu lah, itu kan. Betul sekali. Ya bukannya bermain di belakang dengan gayanya dia sebagai seorang Habib ataupun menjadi orang yang ditokohkan. Ini katanya ya, ini ada komentar di YouTube saya. Katanya itu sudah berkali-kali, Gus. Ya kalau itu Satu kali, dua kali, itu sudah berkali-kali ya. kita berdoa saja semoga kita dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik lah. Karena semua orang ya kita ingatkan juga ya. Untuk saya pribadi, untuk penjenengan dan teman-teman yang lain yang menyimak obrolan kita, tetap kita harus waspada dengan diri kita sendiri ya. Tapi jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang berjubah alim, orang-orang yang berpeci hitam, dengan yang berjubah, bersarung najis. Kita tetap harus waspada. Ya karena orang tua kita dari dulu kan gini Mas, sudah sering mengingatkan begini, hati-hati lan waspodo. Hati-hati lan waspodo ini bukan hanya kepada siapa saja, semuanya. Dengan diri kita sendiri yang berpotensi untuk melakukan kemungkaran, kita pun harus berhati-hati dan waspada. Begitupun dengan orang lain, siapapun mereka, siapapun gitu kan. Betul. Karena hal-hal seperti ini ya kita tidak menafikan. Apalagi sekarang sekarang banyak sekali muncul beberapa oknum-oknum pengasuh pesantren yang sudah masuk ke bui. Benar itu, udah banyak itu Pak Kiai. Iya kan? Iya, banyak itu. Itu. Berarti kan potensi ini bukan hanya dari kalangan habaib. Iya. Dari kalangan kiai yang punya pondok pesantren, ternyata mereka melakukan kemungkaran. Perzinahan ini yang berbahaya loh. Ada juga berita-berita di sosial media ya. Ini sudah banyak beredar. Yang belum masuk berita juga ada kayaknya Pak Kiai ya. Ya, mungkin. Biasanya kalau yang seperti itu juga karena ada ketakutan dari pihak korban. Apa ya? Kemungkinan ya Ketakutan. ada ketakutan, mungkin bisa juga karena ada ancaman, ada intimidasi itu kan. Ya akhirnya apa ya karena sesantri mungkin dari keluarga biasa ya, orang ya bisa dikatakan orang awam biasa ya, mengirimkan anak untuk belajar di pondok pesantren itu kan, ya percaya saja kan. Yang jelas kita harus hati-hati dan waspada dengan semua hal kejadian kemungkaran. Yang ingin saya ingatkan untuk masalah yang tadi karena jenengan nyinggung tentang hal itu ya. Yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, kepada orang tua ya yang akan mengirimkan putra-putri ke pondok pesantren, harus dibekali dengan nasihat. Apabila setelah di pesantren mendapatkan perlakuan baik itu dari ustadz ataupun dari teman belajar ataupun dari pengasuh, mendapatkan perilaku yang tidak baik, yang sudah menyalahi syariat, itu harus berani melawan, berani bersuara, harus berani melawan, berani bersuara, berani mengatakan ini kepada orang tua. Ya betul. Dan juga menurut saya Gus, itu setiap anak itu pulang dari pondok itu harus ada pembicaraan dengan orang tua. Betul. Harus dicek terus perkembangannya di pesantren bagaimana, ngajinya bagaimana. Jangan sampai begitu pulang hanya ngadep HP ataupun ngurung di dalam kamar tanpa kita menanyakan kepada anak tersebut. Betul. Malah jangan-jangan ada masalah di pondok pesantren. Betul. Jangan-jangan ada ketakutan, ketraumaan, tidak berani bercerita. Itu yang berbahaya. Betul. Malah diusut dan diusut sudah tahunan kasusnya. Itu yang bahaya teman-teman. Ya karena kan ini memang sosial media ya, karena kita berhadapan dengan sosial media, berita itu sudah banyak yang ter-up kan. Akhirnya kan kita miris. Ini sebuah lembaga pendidikan agama kan, yang religius gitu kan. Sangat kita tidak menyangka bahwa di dalam pesantren itu ada kasus-kasus seperti itu. Ini kan berbahaya. Sedangkan para santri ini adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan untuk melanjutkan eksistensi dari bangsa Indonesia.
generasi penerus bangsa, generasi emas. Kayaknya ini udah banyak kayaknya loh Pak Yai. Ini itu ada berita itu, ini beritanya ya. Kemudian ini di sini ya, di Oson itu banyak sekali. Itu dari mayoritas berita yang berkaitan tentang kejahatan seks ya, kejahatan itu malah mayoritas dari kalangan habaib. Itu yang lucunya itu. Itu loh Pak Yai. Memang ada ya dari kalangan santri dan dari kalangan kiai. Ya saya sebut saja lah, nggak usah ini NU dari kan memang ada, tapi banyaknya itu dari kalangan habaib itu. Lucu itu ya. Ya mungkin gini ya, kadang-kadang gini apa ya, yang kita ikuti tapi yang kita tahu melalui sosial media juga ya, itu diiming-imingi ada keberkahan, diiming-imingi ada nanti kulitnya bersentuhan langsung dengan zuriyah Nabi, gitu kan, masuk surga, harus melayani secara totalitas kepada keturunan Nabi. Lah, doktrin-doktrin yang seperti ini kok kebablasan. Padahal nyata-nyata kalau belum ada halal, sebelum ada kobil tuh, angkah tuka gitu kan, angkah tuka wajituka bil mahril madkur gitu kan, halan, terus di situ ada diterima dengan kobil tu nikahaha. Ini jelas-jelas perzinahan, zina itu namanya, dosa besar, haram. Ini jelas hukum Islam. Lah kok dari kalangan habaib ataupun dari kalangan kiai dan gus yang tahu ilmunya, tahu hukumnya, kok berani-beraninya melakukan hal itu? Apakah kalian akan melegalkan itu? Astagfirullah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita semua dijaga ya. Kita semua, saudara-saudara kita dijauhkan dari oknum-oknum orang-orang yang akan merusak moral, yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Oke, gitu. Jadi tetap berhati-hati dan tetap diperhatikan ya anak ketika pulang ya, terus diberikan nasihat, terus ditanyai, ngobrol sebagaimana kita seperti teman sendiri, supaya tidak ada kecurigaan, ketraumaan yang mendalam, sehingga tidak ketahuan bahwa anak itu pernah dilakukan kejahatan oleh para oknum yang kita sebut oknum saja. Memang ini sudah marak ya. Ya di sosial media lah. Sosial media kan berita udah banyak. Bukan satu kali dua kali, itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ini kita harus bersuara kayaknya Pak Yai. Betul. Andai kata nanti ada dari kalangan teman-teman, komen saja. Kalau daerahnya dekat, saya akan wawancarai langsung. Orang tuanya, korbannya saya akan wawancarai. Dan juga mungkin tidak bisa ditutupi karena kejahatan seperti ini harus diungkap. Iya. Dan saya bersama Kiai Soleh tidak takut sedikit pun kepada kekuatan besar manapun yang akan menghalangi kita bersuara dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan santri, menyelamatkan daripada anak-anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Oke. Kan juga begini, kalau menurut kita ya, menurut saya dari dinas sosial ya, dari dinas sosial itu mungkin harus mengagendakan turun ke lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan wawasan kepada santri ya, ataupun ke lembaga-lembaga pendidikan dimanapun, sekolah gitu kan, karena kan banyak berita yang seperti itu, oknum-oknum kekerasan seksual yang terjadi di sekolahan, kan banyak beritanya kan, banyak sekali ya. Ini sebagai edukasi langsung dari dinas sosial turun ke lembaga-lembaga pendidikan dimanapun berada, itu memberikan edukasi kepada para anak didik yang ada di lembaga tersebut ya, agar tidak ada ketakutan dari apabila ada santri ataupun pelajar yang mendapatkan kekerasan apapun ya, dalam menyuarakan bahwa mereka dilindungi oleh hukum dan negara. Oke. Juga mungkin tambahan ya pada Kemenak yang baru dilantik, mungkin ya itu harus membuat satu tim untuk terjun ke pesantren-pesantren, mengcross-check daripada para pengasuh pondok pesantren itu. Mungkin juga ada dari kalangan psikolog atau kalangan para pemerhati
daripada kemanusiaan ya, bidang yang berkaitan terkait untuk menanggulangi daripada kejahatan-kejahatan yang ada. Mungkin seperti itu. Oke. Supaya kita terhindar dari kejahatan yang mungkin akan terjadi, kan seperti itu, Pak? Betul. Karena kita mengharapkan adalah generasi bangsa ini ya, generasi yang kita cerdas. seuzon kepada para kiai ataupun para ulama ya, tapi mencegah ya daripada, karena para kiai para ulama itu kan manusia. Betul. Kan seperti itu. Ya karena kita prihatin lah dengan adanya berita-berita seperti ini, kan akhirnya kita prihatin betul, dan sangat miris juga ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua lah, amin, menjaga kita dijauhkan dari orang-orang yang bermoral bejat. Amin. Ya, walaupun toh mereka itu berjubah, bersorban, berpeci, nabu cucu Nabi. Isra Mi'raj 70 kali. Ya, jadi kita ngelantur kemana-mana lor ya. Yang penting ini saya harus ya itu Isra Mi'raj 70 kali. Ada itu ya teman-teman, Habib yang ngomong bahwa leluhurnya pernah Isra Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Saya percaya. Ya, percaya mimpi itu dalam mimpi. Oke, kurang lebih kita sudah berpanjang lebar udah ngobrol gitu kan. Sebenarnya ini masih banyak yang belum diobrolkan. Insya Allah lain waktu kita, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita kembali, mungkin ini akan menjadi berkelanjutan ya. Amin. Tetap semangat saudara-saudaraku semuanya dalam membela sebuah kebenaran ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendor, jangan takut kepada siapapun. Yang penting itu adalah sebuah kebenaran dengan berpedoman dengan keilmuan, tapi tetap harus menjaga adab akhlak yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama sepuh kita. Amin. Yang dicontohkan oleh para wali songo. Oke, Ler, demikian, mohon maaf dari awal sampai akhir ya. Apabila dari saya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Kepada Mas Neas, sebagai akhir dari obrolan kita, mungkin ada yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai Soleh atas diskusi dan pembicaraan yang sungguh luar biasa, memberikan pencerahan dan memberikan suatu wawasan ya, dalam berbagai pembicaraan yang tadi itu ya. Nah, jangan lupa ya, mampir ke channelnya Pak Kiai Soleh ya, apa? Ngaso Ngopi Ngaji. Channelnya Ngaso Ngopi Ngaji. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, karena satu nafas dengan saya, perjuangannya satu nafas dan satu pemikiran. Semoga menjadi suatu perlawanan terhadap kekerasan yang ada di muka bumi ini dan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya penyemangat dari saudara kita ya. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mas Neas, apa? Jagat 7 gitu kan ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Demikian dari kami. Tetap kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita dari sesuatu hal yang tidak baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menurunkan rahmat taufik hidayah ma'unah kepada kita, kepada saudara-saudara kita sebangsa, se-Nusantara.